Semangat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Leli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Oke, nah di sekitar kita akan banyak menjumpai benda-benda anak-anak yang menyerupai balok. Seperti lemari pakaian ya, ada toh lemari pakaian di rumah kalian. Kemudian ini akuarium untuk ikan hias dan ikan ternak, oke? Dan yang di atas ini adalah kopor, ya. Nah, masih banyak lagi anak-anak benda-benda di sekitar kita yang bentuknya menyerupai balok. Oke, selanjutnya kita akan mendalami tentang konsep materi balok ini. Balok itu apa sih anak-anak, ya? Balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi atau bidang. Bentuknya bisa persegi panjang. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Ya. 6 sisi itu adalah sisi alas atau sisi bawah yang berwarna biru ini ya. Kemudian sisi atas, kemudian sisi kiri, kemudian sisi kanan, sisi depan, dan sisi belakang. Ya. Nah, balok itu mempunyai apa saja, anak-anak? Kita ulang lagi ya. Balok mempunyai 6 sisi yang bentuknya bisa persegi panjang. Dan 6 sisi tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dua sisi yang berhadapan pasti kongruen. Artinya apa? Dua sisi tersebut ukurannya sama, bentuknya sama, luasnya pun juga sama. Ya, kita amati gambar di sini. Pasangan dua sisi yang kongruen itu adalah sisi alas dan sisi atas. Ya, yang berwarna biru ini anak-anak ya. Sisi A, B, C, D kita menyebutkannya. Kongruen dengan sisi E, G, F, H. Oke, sisi atas. Selanjutnya sisi kiri, yaitu sisi A, D, H, E. Kongruen dengan sisi kanan, sisi B, C, F, G. Ya. Selanjutnya, pasangan yang ketiga adalah sisi depan dan sisi belakang, sisi A, B, G, E, dan sisi D, C, F, H. Oke? Nah, masing-masing pasangan tersebut, dua sisinya adalah ukurannya sama. Ya. Selanjutnya, balok mempunyai 12 rusuk, anak-anak. Setiap 4 rusuknya itu posisinya pasti sejajar. Kita amati. Rusuk itu adalah garis ya. Di sini adalah, kalian amati garis AB dulu. Garis AB ini kita menyebutkannya adalah rusuk panjang. Ya. Yang sejajar dengan AB itu ada 3 rusuk lagi anak-anak. Yaitu rusuk DC, selanjutnya adalah rusuk EG, dan rusuk HF. Nah, keempat rusuk ini posisinya sejajar dan ukurannya sama sebagai panjangnya balok. Selanjutnya, 4 rusuk lebar. Ini ya anak-anak, rusuk BC. Ini adalah rusuk lebar. Yang sejajar dengan BC itu adalah rusuk AD, rusuk EH, dan rusuk GF. Oke. Dan pasangan yang ketiga adalah rusuk tinggi ini, rusuk AE anak-anak. Kalian amati, rusuk AE ini sebagai tingginya balok, sejajar dengan rusuk DH, rusuk CF, dan rusuk BG. Totalnya ada 12 rusuk atau garis. Selanjutnya, balok itu mempunyai 8 titik sudut anak-anak. Contoh, ini adalah titik sudut A, boleh nunjuk ke titik sudut A ya. Titik sudut A itu adalah pertemuan atau perpotongan dari 3 rusuk balok, yaitu rusuk AB, rusuk AD, dan rusuk AE. Ada 8 titik sudut anak-anak, yaitu titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, G, F, dan H. Ya.
Oke, selanjutnya. Balok juga mempunyai 12 diagonal sisi, anak-anak. Nah, kalian amati, setiap dua diagonal sisi sejajar, panjangnya sama. Jadi, boleh minta kalian fokus ke sisi kiri aja. Sisi kiri, sisi ADHE, itu diagonal sisinya kan ada dua, yaitu diagonal sisi HA dan diagonal sisi DE ya anak-anak ya. Ada dua diagonal sisi. Nah, nanti untuk diagonal sisi ini akan kita pelajari lebih lanjut di video ini juga ya. Ini boleh menunjukkan diagonal sisi AH sejajar dengan diagonal sisi ini. Nah, kalian amati. Dengan diagonal sisi BG. AH dan BG merupakan dua diagonal sisi yang sejajar dan panjangnya juga sama. Diambil dari sisi kiri dan sisi kanan. Nanti anak-anak, karena balok mempunyai 6 sisi, total diagonal sisi yang terbentuk ada 12 buah banyaknya. Oke. Selanjutnya anak-anak. Balok itu mempunyai 4 diagonal ruang yang panjangnya sama. Kalian amati garis dari titik H ke titik B. Nah, ini adalah satu contoh dari diagonal ruang balok. Garis HB. Totalnya nanti ada 4 diagonal ruang. Kita akan mempelajari juga di video ini nanti, ya. Oke, yang terakhir anak-anak. Balok mempunyai 6 bidang diagonal. Bentuknya adalah persegi panjang. Ingat ya, bidang diagonal itu bidang yang dibentuk oleh 2 diagonal sisi yang sejajar dan rusuk yang sejajar pula. Di sini Bu Leli mengambil contoh bidang diagonal ABGH. Ini akan Bu Leli bentuk menjadi bidang diagonal. Kalian amati ya ini ya. Ini salah satu contoh dari bidang diagonal balok. Totalnya nanti ada 6 ya anak-anak. Kita akan mempelajari juga di video ini. Oke ya. Selanjutnya anak-anak. Kita khusus belajar tentang diagonal sisi balok. Kita singkat DS. Diagonal sisi balok itu adalah garis diagonal pada sisi balok ya. Nah contoh. Bu Leli ngambil sisi depan anak-anak. Sisi depan itu mempunyai 2 diagonal sisi kan. Yaitu diagonal sisi AF dan diagonal sisi BE yang berwarna biru ini. Nah, kemudian pada sisi depan ukurannya adalah panjang dan tinggi. Oke. Selanjutnya, setiap sisi itu ada 2 diagonal sisi ya anak-anak ya. Setiap sisi ada 2 diagonal sisi. Nah, balok itu mempunyai 6 sisi anak-anak. Sehingga totalnya balok itu mempunyai 12 diagonal sisi. Setiap 4 diagonal sisi panjangnya sama. Oke, kita selidiki ya lebih lanjut ya. Nah, sekarang kalian fokus ke sisi depan dan sisi belakang anak-anak. Sisi depan, diagonal sisinya ini boleh diberi warna merah, yaitu diagonal sisi AC, BD, EG, dan FH. Nah, ini terbentuk dari sisi depan dan sisi belakang yang mempunyai panjang dan tinggi ukuran baloknya ya. Sehingga panjangnya diagonal sisi depan dan sisi belakang itu kita menggunakan aturan ini anak-anak. Diagonal sisi sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke. Kemungkinan yang kedua, diagonal sisinya diambil dari sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Sisi kiri ini ada diagonal sisi warnanya merah ya. Diagonal sisi AH dan diagonal sisi ED.
Yang sisi kanan, diagonal sisi BG dan diagonal sisi FC. Kemudian ukuran sisinya dari sisi kiri dan kanan itu adalah lebar dan tinggi anak-anak. Sehingga diagonal sisinya kita menggunakan aturan akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini diambil dari teorema Pythagoras ya. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga anak-anak. Kita mengambil diagonal sisinya dari sisi atas dan sisi bawah. Ya. Kemudian ukuran sisinya yaitu panjang dan lebar ya anak-anak ya. Sehingga keempat diagonal sisi dari sisi alas dan sisi atas itu kita menggunakan rumus diagonal sisinya adalah akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Oke. Ibu ulangi, diagonal sisi balok itu ada 12 buah. Kemudian lihat, cermati, kalau kalian disuruh menghitung panjang diagonal sisinya, ada di sisi mana? Karena menyangkut dengan rumus yang kita pakai. Ada 3 kemungkinan. Tergantung posisi diagonal sisinya itu di sisi depan, atau kiri, atau bawah. Oke ya? Selanjutnya anak-anak. Kita ke diagonal ruang balok anak-anak. Ya. Diagonal ruang balok itu adalah garis yang ditarik dari 2 titik sudut balok yang tidak sebidang. Ya. Kalian amati ini. Titik sudut balok itu kan ada 8 anak-anak. Dari titik sudut A ke G ini Ibu tarik garis. Ini namanya garis diagonal ruang. Dari titik D ke titik sudut F ini juga diagonal ruang. Nah, ini masih ada 2 diagonal ruang, AG dan DF. Nah, total balok itu mempunyai 4 diagonal ruang, anak-anak. Kita tulis dulu ukurannya ya. Ini panjang, kemudian ini lebar, dan ini tinggi. Oke, panjang, lebar, tinggi. Selanjutnya, diagonal ruang yang ketiga dan keempat itu adalah diagonal ruang CE dan diagonal ruang HB. Jadi totalnya ada 4 diagonal ruang. Ya. Nah, panjangnya keempat diagonal ruang ini sama panjang anak-anak. Kita mencarinya dengan aturan Pythagoras, yaitu diagonal ruang rumusnya adalah akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke. Berikutnya, kita akan memahami konsep dari bidang diagonal balok. Ya. Bidang diagonal balok itu adalah bidang berbentuk persegi panjang anak-anak yang dibatasi oleh 2 rusuk kubus yang sejajar dan 2 diagonal sisi yang sejajar. Ini contohnya. Tadi totalnya ada 6 ya. Ini Ibu mengambil dari diagonal sisi atas dan sisi bawah. Terbentuklah bidang diagonal FHDB. Ya. Dari 2 diagonal sisi yang sejajar dan 2 rusuk yang sejajar. Ini salah satu contoh dari 6 bidang diagonal balok. Oke. Nah, sekarang kita amati. Bidang diagonal yang ditarik dari sisi atas dan sisi alas itu ada 2 kemungkinan anak-anak. Ini ya. Yaitu bidang diagonal AFGD dan bidang diagonal EBCH. Oke. Nah, kalian amati dulu ukurannya. Ya. Total nanti ada 6 bidang diagonal ya anak-anak ya. Ukurannya dulu. Nah ini. BD itu kan bidang, BD itu kan diagonal sisi alas ya anak-anak ya. Tadi kita pelajari panjangnya adalah akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, betul? Kemudian FB ini adalah tingginya balok. Sehingga bentuknya bidang diagonal BDHF ini kan persegi panjang. Maka kita simpulkan
luas bidang diagonalnya kita menggunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya yaitu ini tadi sepanjang BD ya, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Ini anak-anak. Lebarnya ini FB, yaitu tinggi. Ini kemungkinan yang pertama. Diambil dari diagonal sisi atas dan alas. Oke, kemungkinan kedua, perhatikan. Kita mengambil bidang diagonalnya itu dari diagonal sisi kiri dan sisi kanan, anak-anak. Sisi kiri dan sisi kanan. Ada dua kemungkinan ya. Ini gambar pertama, bidang diagonal ABGH ya. Dan bidang diagonal EFCD ya. Nah, luas bidang diagonalnya adalah ini. Panjang kali lebar ya. Ini panjangnya tetap P. Nah, lebarnya adalah diagonal sisi kanan, yaitu akar L lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini posisi yang kedua untuk luas bidang diagonal. Nah, ini tadi dari sisi atas dan bawah, ini sisi kiri dan kanan. Satu lagi anak-anak dari sisi apa? Depan dan belakang. Oke ya. Dari sisi depan dan belakang terbentuklah bidang diagonal ACGE dan bidang diagonal FBDH ya. Luas bidang diagonalnya adalah ini lebar ya, lebar dikalikan akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke anak-anak, untuk mencari bidang diagonal balok cermati dulu posisinya. Diambil dari diagonal sisi bawah, kiri, atau depan. Oke ya, paham ya? Selanjutnya anak-anak, kita ke jaring-jaring balok ya. Jaring-jaring balok adalah bentuk rangkaian 6 persegi atau persegi panjang ya, pembentuknya balok. Jadi kalau ibu punya balok ini, kemudian kita gunting ya anak-anak ya. Kita gunting rusuknya. Nanti hanya tersisa satu sisi yang sama sekali tidak digunting rusuknya, akan diperoleh jaring-jaring balok. Ini salah satu contohnya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini kemungkinan pertama. Ini sisi alas, sisi atas. Sisi alas yang biru, sisi atas juga yang biru ini. Ini kemungkinan pertama ya. Berikut ini proses pembentukan jaring-jaring balok anak-anak. Sisi alasnya ditetapkan tidak dipotong, sisi yang lain dipotong. Nah, ada berapa kemungkinan? Kita amati. Ini kemungkinan kedua. Ini kemungkinan ketiga anak-anak. Ini kemungkinan keempat. Ini kemungkinan kelima. Ini kemungkinan keenam. Ini kemungkinan ketujuh. Ini kemungkinan kedelapan. Ini kemungkinan ke-9, ini kemungkinan ke-10, ini kemungkinan ke-11, dan ini kemungkinan ke-12. Oke ya. Selanjutnya, kita ke luas permukaan balok anak-anak. Luas permukaan balok itu adalah jumlah 6 luas sisi pembentuk balok. Ya. Ini tadi ada balok. Kemudian ini mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi ya. Kemudian jaring-jaring baloknya kan seperti ini tadi anak-anak, salah satu contohnya ya. Luas permukaan balok itu adalah jumlah dari 6 luas sisi pembentuk balok. Ini luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas persegi panjang ke-5, dan luas ke-6. Ya ini kita jumlahkan anak-anak. Luas 1 tambah luas 2 sampai luas 6. Ya. Luas 1 kita peroleh dari persegi panjang kali lebar. Luas 2-nya panjang kali tinggi. Luas 3-nya panjang kali lebar lagi. Luas 4-nya lebar kali tinggi. Luas 5 panjang kali tinggi. Dan luas 6-nya lebar kali tinggi. Oke. Kalian amati. Yang panjang kali lebar itu ada 2. Panjang kali tinggi juga ada 2 anak-anak.
Lebar kali tinggi juga ada 2 kan? Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kita sederhanakan lagi, 2-nya kita faktorkan menjadi 2. Nah, dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Inilah rumus ringkas dari luas permukaan balok yang terbentuk dari 6 sisi pembentuk balok. Oke? Selanjutnya, kita juga akan sekaligus mempelajari volume balok anak-anak. Sama, volume bangun ruang diperoleh dengan cara luas alas kali tinggi. Alasnya ini ya, alasnya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, tingginya ini. Diperoleh rumus sederhananya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, inilah rumus volume balok. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang balok dari unsur sampai ke volume. Tetap semangat belajar, ingat 3M, matematika itu pasti menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Dah.